Halo teman-teman dari investor, selamat tanggal jasa saham di Asia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat ya 1 September. Cuman ini adalah konten hari Kamis 31 Agustus. Mohon maaf lagi-lagi, cuan-cuan saham jadi cuan-cuan subuh ya. Saya baru bisa bikin konten ini sekitar jam 1 malam. Seharian saya perjalanan dari luar kota dan ini baru sampai istirahat dulu dan ini baru ngonten ya. Semoga masih bisa bermanfaat untuk teman-teman semua untuk konten besok ya, untuk market besok persiapan. Dan seperti biasa nanti kita akan membahas ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal link sosial base deskripsi dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman nanti saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis dan klik aja, tapi sangat berarti buat konten kita saya ini. Dan ya, jangan lupa nyalain notifikasinya karena ada konten tiap hari di cuan saham saya sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi hari ini di mana market tadi kalau nggak salah cukup sepi ya sesi 1. Tapi ini closingan transaksinya cukup besar 14 triliun. Dan ya, banyak rebalancing juga dengan pergerakan asing hari ini. Net sell total 847 miliar. Itu dominan di pasar reguler, agak kurang enak ya ini ya. Regulernya net sell 1 triliun, sedangkan di nego ada net buy 200 miliar lah kita buletin. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada Goto, MVP hari ini 156 miliar, AMMN 81 miliar, Astra 43 miliar, MAPA 20 miliar, MKPI 20 miliar, BRIS 18 miliar, Auto 15 miliar, Bumi 13 miliar, JSMR 8 miliar, ERA 8 miliar, Cuan 7 miliar, MDK 7 miliar, Antam 7 miliar, BRMS 4 miliar, INKP 2 miliar, dan film 600 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBCA 460 miliar, Telkom 294 miliar, BBNI 110 miliar, BBRI 57 miliar, Inco 56 miliar, Unitractor 26 miliar, Cepin 26 miliar, Akra 20 miliar, Adaro 14 miliar, MAPI 13 miliar, Temas 13 miliar, LPPF 12 miliar, Unilever 11 miliar, ICBP 11 miliar, dan Tower 11 miliar juga. Dan ya, kita akan langsung masuk ke analisis tekniknya ISG. Cuman sebelumnya saya pengen mengingatkan ya, berhubung ini sudah ganti bulan tanggal 1 September kemarin teman-teman, bagi teman-teman yang merasa sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan September 2023, silakan dimohon untuk cek email masing-masing ya, dan segera bergabung ke grup karena per hari ini, pagi ini ya, Jumat tanggal 1 September 2023 kita akan efektif berjalan seperti itu. Dan ya, kita langsung masuk ke analisis tekniknya ISG di mana hari ini market seharian melemah, tapi sesi 2 dan menuju closing ada tarikan yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sini sih bodinya masih merah, tapi kalau kita lihat pakai Stockbit juga terlihat merah sih. Cuman satu hal yang kita lihat rejectnya cukup kuat ya dari area support ini. Ketika market menyentuh area support yang sebelumnya di sini resist ya, nih 6930 itu kan resist. Turun di sini resist, di sini resist lagi, di sini masih resist, akhirnya berhasil breakout, retest sebagai support. Dan ya, ada satu hal yang menarik di mana 6930 ini sudah diuji sebagai support. Dan selama area tersebut tidak ditembus, ada potensi besok market bakalan rebound lagi seperti itu. Dan ya, lalu PR-nya rebound sampai kemana mas? Reboundnya uji 6970 lagi, dimana itu resisten kuatnya. Kalau break itu baru bakalan cakep, tapi kalau gagal break ya kita masih dalam fase sideways besar seperti itu. Intinya sama, perhatikan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk ISG kita langsung masuk ke pilihan. Kayaknya kalau malam ini nggak bisa agak lama-lama, jujur saya capek banget perjalanan dari pagi berangkat keluar kota, ini sore juga langsung pulang sampai rumah malam. Dan ya ini agak tepar juga ini. Oke, kita bahas apa ya untuk yang dijual asing hari ini. Yang ada spread. Kita mulai dari Telkom dulu deh. Lumayan nih 2%, lama nggak kita bahas juga. Apakah saatnya buy on weakness? Nah, kita bahas. Oke, hari ini Telkom turun, dia turun 2,1%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga cukup besar.
Terakhir Telkom bottom di 3670 ya, bikin kaki pertama lalu bikin kaki kedua. Kemarin sebenarnya menarik karena dia berhasil menguat dengan volume yang bagus. Tapi kalau kita perhatikan candle hari ini atau hari Kamis ya, tanggal 31 Agustus agak kurang enak. Terdapat buangan dan buangannya pun lebih besar daripada tarikan kemarin. Nah, kalau kita perhatikan dari price actionnya, saya rasa Telkom ada potensi untuk uji support sekali lagi, yaitu di sekitar area 37 sampai area 3670 seperti itu. Bisa diperhatikan area tersebut selama tidak jebol bawah harusnya ini kesempatan untuk buy on weakness, tapi kalau misalkan dia jebol maka dia bakal ke support selanjutnya yaitu di sekitar 3600 sampai 3500 seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini agak kurang enak ya, reject MA50, distribusi cukup masif, disertai pergerakan asing yang kurang bagus juga. Kita track ke belakang juga distribusinya cukup konsisten dan disertai dari pergerakan asing, dan makanya Telkom koreksi banget karena memang dia sangat relevan dengan pergerakan asing. Jadi ya, tuh gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko dulu. Untuk Telkom kita lanjutkan. Saya pengen bahas tower, kemarin sudah kita bahas ya. BRPT Happy Cuan kemarin sudah kena target, itu sudah kita bahas juga beberapa waktu lalu. Kita coba bahas S Hardware deh, ini yang dijualin asing juga. Oke, kita bahas S Hardware di mana hari ini dia turunnya 3,31%. Candlenya solid dan volumenya pun tapi kecil, cukup menarik ya kalau kita perhatikan. Nah, ini adalah simple price action ya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, di mana di sini dia mulai uptrend, di sini dia mulai downtrend, dan di sini dia mulai sideways. Ini ada 3 pergerakan atau market structure ya, yang uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, ini tuh. Dan ya, ini juga bentuk dari reversalnya dari sebuah pergerakan. Dan saya rasa sih momentum dari S Hardware ini sudah cukup melemah seperti itu. Dan kalau kita gunakan sekarang yang sideways aja, karena dia baru aja same high ya, maka kita bisa gunakan area 765 sebagai resist dan area 650 sebagai support seperti itu. Dan kalau misalkan dia patah uptrend di sini, uptrend minornya ya ini, tuh yang baru dia uji. Kalau misalkan besok dia jebol konfirmasi, maka ada potensi dia mau uji 650 lagi karena gagal higher high seperti itu. Intinya dia baru aja reject dari resist dan terlihat adanya seller dan belum berhasil breakout. Kalau misalkan koreksi, tinggal jaga TS dan batasi resiko. Kita lihat transaksinya agak kurang enak hari ini, tapi kalau kita bandingkan ke belakang belum signifikan sama sekali ya. Dan ya saya pun juga ikuti price action aja seperti itu. Dan yang paling sama selalu batasi resiko aja. Untuk S Hardware kita masuk untuk yang dibeli asing hari ini. Goto Happy Cuan bagi teman-teman di grup maupun di YouTube, kemarin intinya sudah saya bahas ya. Goto itu targetnya dan sudah kena target. Breeze itu saya nunggu-nunggu juga sebenarnya, tapi pergerakannya nggak rame lagi. CSMR kemarin sudah kita bahas, sudah masih on track juga dengan kondisinya. Saya pengen coba view-nya BRMS aja. Hari ini turunnya lumayan ya, setelah kemarin. Oke, kita bahas BRMS di mana hari ini dia turun 4,41%. Candlenya tidak terlalu solid sih dengan volume yang cukup besar. Ya simpelnya BRMS ini sudah kena target sebenarnya, karena waktu kita cek kemarin dia breakout dari downtrend line dan targetnya adalah 210 sampai 248, itu di area pullback. Tapi satu hal yang bagus ya, dia nggak masuk ke area pullback, dia reject dari 0,618. Most likely kalau bentuknya kayak gini ada potensi dia mau breakout higher high seperti itu. Kalau misalkan dia masuk area pullback doang lalu terjadi konsolidasi, nah itu biasanya dia malah bakal turun lower low. Tapi kalau dia reject dari 0,618, ada potensi dia mau higher low dan juga higher high seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya kira-kira koreksinya sampai kemana mas, ya tinggal kita perhatikan supportnya aja. Terdekat tuh di sini 186, lalu setelah itu di area 170 sampai 167, baru setelah itu di area 150 sampai 147. Bahkan kalau menurut saya sampai 147 pun BRMS juga belum jelek untuk big review-nya. Tinggal sesuaikan dengan posisi dan strategi masing-masing aja. Seperti itu. Untuk sekarang saya lihat sudah ada konfirmasi ya, di mana dia punya double top 1, top 2, most likely dia besok bakal pullback dan juga lower low.
seperti itu. Intinya gunakan area tadi dan ya masih bisa dipantau BRMS ini untuk cari buy on weakness-nya seperti itu. Kalau kita pakai Fibo untuk cari 0,618-nya dia ya, nih ada di sekitar sini 145. Jadi ya sampai 147 pun juga nggak jelek. Tinggal kita lihat dia koreksi sampai kemana seperti itu. Untuk yang kuat sih di 170 nih ya, 170 sama 145. Kita lihat dalamnya, transaksi hari ini bagus walaupun tidak terlihat signifikan ya dari jumlah buyer-nya, lebih ke value-nya aja seperti itu. Dan ya intinya sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk BRMS. Saya lanjutkan, saya pengen cek yang merah-merah hari ini. Kalau misalkan ada yang menarik kita bahas. Belum ada yang pengen saya bahas untuk yang merah-merah hari ini. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Masih dominasi oleh saham-saham kecil juga ya. ADMR. Boleh deh kita coba update view-nya ADMR kah? Atau Bank Digital. Bank Digital nanti deh kita tunggu konfirmasi beberapa waktu lagi. Karena memang sudah buy on weakness juga ya. Kita tadi mau update view-nya ADMR aja. Ini juga salah satu plan kemarin di grup. Oke, kita bahas ADMR di mana hari ini dia berhasil naik 6,67%. Candle-nya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus ya, membesar, masih membesar volumenya. Dan tadi itu terakhir view dari ADMR di mana dia membentuk continuation, ascending maupun apapun itu. Yang jelas dia punya structure higher low, higher high. Dan kalau misalkan kita tarik target untuk terbesarnya si ADMR ini ya, kita tarik dari pucuk, dia pun juga sudah berhasil breakout seperti itu. Maka dari itu kita bisa tarik Fibo dari paling atas sebenarnya itu di 3140 all time high sampai kemarin dia koreksi di 740. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si ADMR untuk saat ini. Kalau kita perhatikan dia sudah melewati 0,382. Dan ya, saya rasa kalau memang dia mau pullback, maka targetnya adalah di sini 2300 sampai 1800 seperti itu. Untuk support masih cukup jauh ya. Ini masih di sini saya rasa yang masih kuat ya. Di sekitar 1075. Untuk selanjutnya sih cuma support minor. Tapi kalau kita perhatikan, saya rasa ini ADMR membentuk sebuah pattern continuation di sini. High tide flag HTF ya. Di sini dia bikin HTF dan berhasil breakout. Maka dari itu ada skenario continuation dari si ADMR ini. Kalau kita tarik target menggunakan continuationnya, maka targetnya dari sekitar 1565. Intinya kalau kita lihat sih dari candle, volume, target dan lain sebagainya masih ada upside dari ADMR. Tapi untuk masuk pijakannya agak sulit ya, karena dia baru aja breakout continuation, most likely tidak ada retest. Jadi lebih ke arah yang punya barang aja, tinggal jaga TS-nya. Karena dia juga di sekitar sini 1500-an ini area kuat juga seperti itu. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksi auto bagus juga, nggak ada masalah sama sekali. Intinya batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus, jangan sosok dengan cara komentar, subscribe, nah support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kata harus bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.